Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi berjumpa di YouTube Anak Kos ya. Di sini saya ingin sharing pengalaman waktu saya jualan kopi keliling. Lebih tepatnya pada saat pertama kali saya jualan. Ini masih sangat berkesan sampai sekarang dan masih saya ingat ya. Gimana perasaan saya waktu saya pertama kali nih. Pertama kalinya saya jualan kopi keliling. Waktu saya pertama kali jualan itu di daerah Cakung, lebih tepatnya di pinggiran kali BKT. Mungkin ada yang pernah nongkrong di sana. Di sana banyak banget orang jualan kopi, pakai motor ataupun pakai sepeda di situ ada. Pertama kalinya saya jualan kopi itu di situ. Terus apa sih yang saya rasain waktu pertama kalinya saya jualan kopi keliling? Yang jelas malu banget, punya perasaan bener-bener malu. Artinya apa? Sebelumnya saya nggak pernah belajar yang namanya jualan. Sebelumnya saya nggak pernah belajar yang namanya ngelayanin orang. Saya belum pernah sama sekali punya pengalaman itu. Makanya ketika saya keluar pakai motor dengan isi gerobak berbagai macam jenis minuman, dari keluar rumah aja saya udah malu sebenarnya. Cuman di pikiran saya begini, kalau saya nggak jalan, ini dagangan mau gimana? Saya udah terlanjur belanja, sudah habis modal. Masa saya nggak mau jalan? Akhirnya waktu itu saya paksain buat tetap jalan, buat ngelangkah. Dan setelah sampai di lokasi, lama itu nggak ada yang beli. Mungkin sekitar 1 sampai 2 jam itu nggak ada yang beli. Saya nggak tahu nih kenapa orang nggak mau beli. Waktu itu saya benar-benar nggak tahu. Tapi kalau ngelihat di sebelah saya, di sebelah sana lagi, di sebelah sana lagi, itu banyak yang beli. Malah setelah ada lagi yang beli, ada lagi yang beli. Tapi di tempat saya nggak ada. Saya bingung waktu itu, kenapa di tempat saya nggak ada yang beli. Tapi sekalinya ada yang beli, wah benar-benar saya punya perasaan malu, gengsi, macam-macam. Karena memang waktu itu benar-benar pertama kali saya jualan kopi keliling. Dan akhirnya pertama itu yang beli cowok, dia beli kopi hitam karena kebetulan dia datang sendirian nih. Nah, mungkin karena ngeliat saya yang sepi, terus akhirnya dia datang ke saya. Mungkin karena apa ya, istilahnya dia nggak mau beli antri ataupun ramai belinya, terus beli di saya. Nah, setelah saya layanin selesai, itu pertama kalinya saya dapat bayaran Rp3.000 dari kopi keliling, karena waktu itu rata-rata harga kopi keliling di di BKT harganya 3.000 kopi keliling. Nah, setelahnya lagi masih tuh kopi saya sepi, sedangkan saya ngeliat di tempat lain itu rame. Akhirnya saya pindah tempat nih, geser, karena ternyata kalau ngelihat dagangan orang lain laku, itu kita punya sifat iri, punya sifat kok kenapa sih punya kita nggak laku-laku, mereka laku-laku terus. Nah, daripada saya mikirin itu, saya pindah. Dan pembeli yang kedua ini suami istri, yang satunya ya masih muda lah, belum tua, masih muda banget. Terus mereka nanya, bang, saya beli S2 Nutrisari waktu itu. Bang, kenapa abang nggak pakai tempat duduk? Oh, saya baru kepikiran ini. Dalam hati saya begitu. Terus saya bilang aja, oh iya bang, saya belum punya alasnya atau belum punya ininya buat apa? Kayak bekas spanduk itunya buat duduknya. Karena saya baru pertama kali jualan. Oh, kata dia begitu. Terus saya kepikiran, oh iya, kenapa saya nggak bawa spanduk aja? Saya cari spanduk bekas, terus saya bawa ke sini. Saya kasih tempat duduk di sini untuk duduk lesehan. Dan hari pertama saya jualan, hanya laku beberapa gelas aja, mungkin nggak sampai 10 gelas, 10 jangan kebanyakan, nggak sampai 8 gelas. Itu pertama kalinya jualan. Tapi jangan salah, setelah itu saya jadi punya mental, saya jadi punya keberanian, saya jadi punya modal yang cukup, terutama di saya sendiri ya. Artinya mental saya jadi bisa
bisa ngalahin rasa malunya, bisa ngalahin rasa gengsinya dari situ. Dan itu modal banget buat hari-hari berikutnya. Dan setelah itu di hari 1, di hari 2, 3 dan seterusnya, saya mulai lebih nyaman, saya mulai lebih rileks, saya mulai lebih santai buat ngelayanin pembeli. Eh, itu aja sih pengalaman waktu pertama kalinya saya jualan kopi keliling. Eh, buat teman-teman yang mau jualan silahkan. Dan apa ya, istilahnya masih adalah keuntungan sedikit dari jualan kopi keliling. Dan cukup sekian ya di video kali ini. Jangan lupa teman-teman yang baru nonton untuk di like dan subscribe channel ini supaya nanti saya lebih banyak lagi membahas mengenai kopi keliling. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi gelas.